Martial Master 5890. Kamu sedang mencari kematian. Melihat Molly mengangkat tangannya dan meraih lebih dari selusin rantai cahaya Buddha, biksu suci yang agung itu tidak bisa menahan cibiran. Bocah yang ceroboh, dia berani mengambil rantai cahaya Buddha miliknya secara langsung. Bahkan pembangkit tenaga listrik setengah langkah Kaisar Dewa tidak akan bisa lolos dari cedera serius dan kematian ketika dia meraih rantai cahaya Buddha miliknya sebenarnya berani mengambilnya langsung. Pada saat ini, biksu suci agung sudah dapat membayangkan pemandangan telapak tangan lawannya langsung dimusnahkan oleh rantai cahaya Buddha miliknya. Melihat rantai cahaya Buddha itu, Molly mencibir di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak takut dengan serangan leluhur klan bayangan, tapi dia takut dengan rantai cahaya Buddha kecil ini. Meskipun cahaya Buddha selalu menahan energi iblis, dia tidak ingin melihat iblis macam apa itu. Aura di tubuhnya, bahkan cahaya Buddha tingkat Kaisar Dewa mungkin tidak cukup untuk dilihat. Bang-bang, dalam sekejap, lebih dari selusin rantai cahaya Buddha yang seperti pilar surga jatuh ke tubuh Molly. Dan suara yang mereka buat adalah suara tumpul yang aneh. Tanpa ada suara cahaya Buddha, dimusnahkan dan menghilang ke dalam ketiadaan. Betapa Agung Lan Yao dan yang lainnya akan berpikir bahwa setelah terkena rantai cahaya Buddha, Molly sudah menjadi bola abu. Bahkan jika ada sesuatu yang tersisa, itu hanyalah abu. Tapi pemandangan yang membuat semua orang tidak percaya terjadi. Setelah telapak tangan Molly menyentuh rantai cahaya Buddha, seluruh rantai cahaya Buddha langsung tersangkut dan meledak, seperti pita cahaya rapuh, yang hancur dalam sekejap. Telapak tangan Li yang gelap masih utuh, bahkan tidak ada bekas luka yang muncul. Mata semua orang menjadi lurus, dan rantai cahaya Buddha menghilang. Molly, yang berada di bawah serangan cahaya Buddha yang besar, hanya mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, atau tampak mengusir lalat dengan santai. Ekspresinya adalah sangat santai. Tapi di manakah sedikit abu-abu di tubuhnya, belum lagi debu, pakaiannya pun tidak kusut, dan tidak ada sehelai rambut pun di telapak tangannya yang kusut. Apa, bagaimana, ini mungkin? Murid Sage Agung Lan Yao dan yang lainnya tiba-tiba menyusut, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Seluruh adegan terdiam sesaat, dan Anda hampir bisa mendengar suara pin drop. Setiap orang telah melihat kekuatan dari lusinan rantai cahaya Buddha yang ditembakkan oleh manik-manik emas biksu suci yang agung. Tidak ada yang berani berpikir bahwa dia dapat menahannya tanpa cedera, bahkan tidak ada kerutan di pakaiannya. Atau yang pasti, semua orang mengira mereka tidak bisa melakukannya. Tetapi anak laki-laki yang tampaknya tidak mencolok di depannya ini benar-benar melakukannya. Dan dia bahkan tidak mengorbankan harta itu. Dia hanya menghancurkannya dengan telapak tangannya sendiri selusin rantai ringan Buddha. Dan seluruh orang duduk bersila bahkan tanpa mengacak-acak rambutnya. Pemandangan ini sungguh sulit dipercaya oleh semua orang. Biksu Suci Agung adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah setingkat Kaisar Dewa. Sudut mata Meng Tianhui bergerak-gerak. Dia menemukan bahwa dia tampaknya meremehkan Molly lebih kuat dari yang dia kira, atau jauh lebih kuat. Hati Sage Agung Lan Yao, Sage Agung Baimu dan yang lainnya tenggelam. Mereka selalu berpikir bahwa apa yang dikatakan Meng Tianhui dan yang lainnya sebelumnya tentang Molly sebagai dalang sebenarnya adalah salah. Orang yang begitu kuat kekuatan manusianya memang jauh lebih unggul dari Meng Tianhui. Tidak heran Meng Tianhui dan yang lainnya menemukan harta karun luar angkasa ini sebelumnya. Tetapi mereka tidak bereaksi atau mengambil tindakan sama sekali. Sekarang tampaknya hal ini kemungkinan besar karena perlindungan orang di depan mereka. Tapi kenapa dia ingin menjaga di sini daripada mengambilnya? Apa alasannya? Yang paling ketakutan dari semua orang adalah biksu suci yang baik hati. Dia juga terkejut. Dia belum pernah melihat orang yang tidak bisa diam dan tidak terluka di bawah manik-manik emasnya sendiri. Jadi dia hampir tercengang saat ini. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli tingkat Kaisar Puncak? Bahkan Kaisar Dewa setengah langkah biasa pun tidak bisa melakukannya, bukan? Ternyata kamu bersembunyi begitu dalam. Kaisar Dewa setengah langkah.
Kamu sebenarnya sengaja menyamar sebagai Kaisar Puncak. Aura tersembunyi seperti itu memang luar biasa. Bahkan aku tidak menyadarinya. Kamu benar-benar licik, biarlah aku melihatnya. Lihat, kekuatan magis macam apa yang kamu miliki. Setelah mengatakan ini, biksu suci agung itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan manik-manik Buddha emas yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang menakutkan, yang jatuh ke kepala Molly. Sejenak. Ledakan, kali ini, manik-manik Buddha emas bahkan lebih kuat, berubah menjadi kekuatan cahaya Buddha yang mengejutkan, bertahan ke segala arah dan menghantam kepala Molly. Kembali, Molly mencibir, mengulurkan tangan kanannya, menjentikannya tiba-tiba, dan dengan benturan, manik-manik Buddha emas itu seperti tumpukan kelereng di bawah telapak tangan Molly, dan langsung terpental, tidak dapat melukai Molly sama sekali. Apa? Biksu agung itu terkejut. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, dan punggungnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Kekuatan anak laki-laki di depannya pasti lebih tinggi dari yang dia bayangkan, dan tubuhnya tanpa sadar akan mundur. Tapi sebelum dia bisa mundur, Molly mencibir dan berkata, "Setelah memukulku dengan cahaya Buddha berkali-kali, apakah kamu ingin mundur? Berhentilah bermimpi." Sebelum Molly bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mengangkat tangannya, dan pancaran ilmu hitam menyala. Cahayanya telah dikorbankan, berubah menjadi busur cahaya dan menebas, tapi yang dia korbankan hanyalah sabuk cahaya ajaib. Sabuk cahaya ajaib setebal lengan orang dewasa, dan warnanya hitam seperti tinta, menembus kehampaan seperti aliran cahaya, dan muncul di depan biksu suci agung. Dalam sekejap biksu suci itu bahkan tidak bisa bereaksi sesaat pun. Perasaan takut akan dibunuh langsung terpancar, dan perasaan krisis yang kuat masih melekat. Biku suci yang agung itu begitu panik sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik manik-manik emas di depannya. Dia hanya tahu bahwa dia harus menghindari serangan cahaya ajaib ini. Jika dia tidak bisa mengelak, maka dia tidak akan pernah mampu menahan kekuatan serangan cahaya ajaib yang begitu menakutkan. Ini diberikan kepadanya oleh takdir khusus Buddhis dan Tao, di dalamnya peringatan alam Buddha Matahari Agung. Namun saat berikutnya, keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya membeku dalam sekejap, seolah-olah telah berubah menjadi rawa. Kepalanya berlalu. Boom! Cahaya sihir hitam menghantam bahu biksu suci agung itu tanpa ragu-ragu. Biksu suci agung itu terkena cahaya ajaib dan terbang mundur dengan keras, berlumuran darah, dan salah satu lengannya menghilang, dan ada darah di mana-mana. Itu hanya satu pukulan, dan separuh tubuhnya hampir patah. Ada darah beterbangan di mana-mana, dan seluruh tubuhnya menghantam tanah dengan keras, yang sangat menyedihkan. Setelah memuntahkan seteguk darah, biksu suci agung tiba-tiba bergegas dari tanah. Tidak peduli bahwa dia terluka parah, dia mengambil kembali manik Buddha emas dan buru-buru berteriak, "Yang mulia, saya, biksu suci agung, sudah memilikinya." Ditarik dari kompetisi untuk harta karun spasial ini. Bersambung.